Fix penistaan agama itu bukan soal agamanya, tapi siapa yang ngomong. Di negeri ini, kalau ada orang yang dianggap menyinggung agama, reaksinya itu bisa luar biasa. Digeruduk, didemo, dilaporkan ke polisi. Contohnya jelas, Pak Ahok, Bang Panji, dan banyak lagi yang lainnya. Artinya, agama di negeri ini dianggap sesuatu yang sakral, ya. Kecuali jika yang menyampaikan itu orang yang berada di lingkar atau pusat kekuasaan. Tiba-tiba kita jadi sangat amat toleran. Itu kan cuma bercanda. Itu kan cuma metafora. Yang gituan aja janganlah dibesar-besarkan. Apa kabar Bang Panji yang konteksnya secara utuh jelas acara komedi? Ini Bahlil dengan entengnya bilang, bagi Golkar malam Lailatul Qadar itu kalau kursi mereka bertambah. Padahal dalam Islam, Lailatul Qadar itu malam paling suci. Di Al-Quran disebutkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam turunnya rahmat dari Allah. Tapi simbol sesuci itu dijadikan metafora politik. Dijadikan analogi bertambahnya kursi kekuasaan. Ya, lantas, respon golongan si paling Islam, si paling geruduk, si paling demo, apa? Sunyi tuh, tentrem, adem, ayem, ya. Kenapa? Apa karena yang ngomong ini orang yang bagi-bagi jabatan, bagi-bagi tambang, gitu? Atau karena yang ini satu warna? Ada tuh yang beberapa waktu lalu bilang, jangankan benar, salah pun harus kita bela, apalagi dia ketua umum Golkar. Pret! Halo semua, ini dari Detik. Kelakar Bahlil Lailatul Qadar bagi Golkar kalau kursi bertambah. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berkelakar saat menghadiri peringatan Nuzulul Quran dan buka bersama yang digelar Partai Golkar. Bahlil mengatakan Lailatul Qadar bagi Partai Golkar ialah bertambahnya jumlah kursi. Bahlil awalnya mengatakan saat ini umat Islam tengah memasuki fase akhir Ramadan, yang diyakini sebagai waktu turunnya Lailatul Qadar. Bahlil pun mengibaratkan perjalanan Ramadan seperti perjalanan waktu yang mulai menurun menuju penghujung bulan suci. Kata Bahlil dalam sambutannya di DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat 6 Maret 2026, ini sudah menyongsong Lailatul Qadar ya, karena ini mataharinya sudah mulai turun-turun ini. Ibarat kalau perjalanan manusia itu sekarang kita sudah di jam 12, besok sudah mulai turun ke jam 1. Bahlil mengatakan Lailatul Qadar akan turun kepada orang-orang yang diberikan berkah. Dia pun berkelakar bahwa Lailatul Qadar bagi Golkar merupakan bertambahnya kursi. Kata Bahlil, ini insya Allah kalau orang yang selalu diberikan berkah, secercah harapan Lailatul Qadar sudah mulai turun. Tapi kalau bagi Partai Golkar, Lailatul Qadar itu kalau kursi tambah. Selain itu, Bahlil mengatakan peringatan Nuzulul Quran bukan sekadar mengenang turunnya wahyu pertama, tapi juga menjadi momentum refleksi untuk memperkuat kedekatan dengan Al-Quran. Menteri ESDM ini mengatakan nilai-nilai Al-Quran juga dapat menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan. Menurut dia, kekuasaan harus dijalankan dengan landasan etika dan moral. Kata Bahlil, jadi kalau kader Partai Golkar di eksekutif maupun legislatif, ini tidak hanya sekadar kekuasaan yang kita rebut, tapi kekuasaan amanah itu harus menjadi rahmatan lil alamin. Karena setiap kekuasaan itu insya Allah akan menjadi instrumen pengabdian, dan kita akan mempertanggungjawabkan nanti di Yaumul Mahsyar ketika kita kembali kepada Sang Kholik. Akan ditanyakan seberapa besar manfaat dari apa yang telah engkau dapatkan ketika diberikan amanah untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Lebih lanjut, Bahlil menyinggung pesan Al-Quran terkait keadilan ekonomi. Dia mengatakan Al-Quran telah menegaskan jika kekayaan tak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus didistribusikan secara adil kepada masyarakat. Kata Bahlil, jadi memang ketika ada gap ekonomi yang tinggi, ini juga Al-Quran mengisyaratkan, memerintahkan bahwa sesungguhnya monopoli ekonomi itu tidak boleh terjadi. Jadi tidak hanya di konstitusi, tidak hanya tujuan dalam berbangsa dan bernegara, tidak hanya ada di Pancasila, tapi ternyata di Al-Quran juga memerintahkan bahwa kekayaan itu tidak boleh dimiliki oleh sekelompok orang, harus berbagi rata, dan itu menjadi penegasan dan sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45.
Ini dari Suara Nasional. Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang berkelakar menyebut Lailatul Qadar akan turun jika kursi Partai Golkar bertambah menuai kritik dari sejumlah kalangan. Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai pernyataan tersebut berpotensi menyinggung nilai-nilai sakral dalam ajaran Islam dan dapat dikategorikan sebagai bentuk dugaan penistaan agama. Menurut Muslim Arbi, Lailatul Qadar merupakan salah satu peristiwa spiritual paling suci dalam Islam yang tidak pantas dijadikan bahan candaan politik, apalagi dikaitkan dengan kepentingan elektoral sebuah partai. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat sakral dalam ajaran Islam. Mengaitkan turunnya Lailatul Qadar dengan bertambahnya kursi politik suatu partai jelas merupakan bentuk kelakar yang tidak pantas dan berpotensi menistakan agama, ujar Muslim Arbi dalam keterangannya kepada media, Sabtu 7 Maret 2026. Dalam ajaran Islam, Lailatul Qadar adalah malam yang diyakini lebih baik dari 1000 bulan. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Qadar yang menjelaskan bahwa malam tersebut merupakan malam turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Karena kedudukannya yang sangat tinggi, umat Islam dianjurkan memperbanyak ibadah pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar. Muslim Arbi menilai, menjadikan peristiwa sakral tersebut sebagai bahan kelakar politik berpotensi melukai perasaan umat Islam. Kata Muslim Arbi, ketika simbol-simbol agama dijadikan bahan humor dalam konteks politik praktis, itu bisa menimbulkan kegaduhan dan melukai sensitivitas umat. Pernyataan Bahlil tersebut dinilai semakin sensitif karena muncul pada momentum bulan Ramadan, ketika umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa dan meningkatkan spiritualitas. Muslim Arbi menilai, seorang pejabat publik seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terlebih ketika menyangkut simbol-simbol agama. Pejabat negara seharusnya memberi contoh dalam menjaga etika publik, apalagi pernyataan yang berkaitan dengan agama, harus benar-benar dipikirkan dampaknya, ujarnya. Ia menambahkan, pernyataan semacam itu bisa memicu polemik di masyarakat dan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Secara hukum, menurut Muslim Arbi terdapat sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu pernyataan masuk kategori penodaan agama atau tidak. Beberapa pasal yang sering digunakan dalam kasus dugaan penistaan agama antara lain 1. Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penodaan agama. Bunyi pasal tersebut menyebutkan bahwa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Pasal ini kerap digunakan dalam sejumlah kasus dugaan penistaan agama di Indonesia. 2. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Jika pernyataan tersebut disebarkan melalui media elektronik atau media sosial, maka dapat pula dikaitkan dengan pasal ini, yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA. 3. Pasal 45A ayat 2 UU ITE. Pasal ini merupakan ketentuan pidana dari pasal 28 ayat 2 dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Muslim Arbi juga mendorong agar Bahlil memberikan klarifikasi atau permintaan maaf kepada publik jika pernyataan tersebut benar disampaikan dalam konteks candaan yang tidak tepat. Menurutnya, klarifikasi penting untuk meredakan polemik dan mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat. Kata Muslim Arbi, jika itu hanya kelakar, sebaiknya disampaikan klarifikasi atau permintaan maaf kepada umat Islam agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kasus ini kembali mengingatkan bahwa penggunaan simbol-simbol agama dalam komunikasi politik seringkali memicu kontroversi. Dalam masyarakat Indonesia yang religius dan majemuk, isu agama memiliki sensitivitas tinggi. Karena itu, para pejabat publik maupun elit politik diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan narasi agama, terlebih jika dikaitkan dengan kepentingan politik praktis seperti perolehan kursi atau dukungan elektoral.
Muslim Arbi menegaskan bahwa politik seharusnya tidak mencampur adukan hal-hal sakral dalam agama dengan kepentingan kekuasaan. Kata Muslim Arbi, agama memiliki wilayah sakral yang harus dihormati. Ketika hal-hal suci dipakai sebagai bahan kelakar politik, maka wajar jika publik bereaksi. Ini dari Teras Media. Bahlil diambang jeratan pasal penodaan agama Lailatul Qadar. Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyamakan turunnya malam Lailatul Qadar dengan penambahan kursi legislatif memicu perdebatan publik. Dalam sebuah forum internal, Bahlil berkelakar bahwa bagi Golkar, Lailatul Qadar adalah saat jumlah kursi partai meningkat. Menanggapi hal tersebut, pengamat hukum politik Rudy Mulyana SHCmed memberikan analisis mendalam terkait potensi hukum dari pernyataan tersebut, serta membandingkannya dengan kasus dugaan penistaan agama yang pernah menjerat komika Panji Pragiwaksono. Rudy Mulyana menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, ambang batas antara kebebasan berekspresi atau bercanda dengan penodaan agama sangatlah tipis, dan seringkali bergantung pada penafsiran sosiologis dan yuridis. Kata Rudy, kasus Panji dahulu diproses karena menggunakan istilah agama atau membandingkan ajaran tertentu dengan cara yang dianggap merendahkan martabat kesucian agama tersebut di ruang publik. Dalam konteks Bahlil, ia menggunakan terminologi Lailatul Qadar yang dalam Islam merupakan malam paling suci dan mereduksinya menjadi indikator kesuksesan politik atau kursi partai. Ini yang menjadi titik krusial apakah unsur merendahkan itu terpenuhi atau tidak. Menurut Rudy Mulyana, jika ada pihak yang mempersoalkan secara hukum, aparat penegak hukum biasanya akan merujuk pada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru maupun UU ITE. Pasal 300 UU 1 tahun 2023 KUHP baru. Rudy menjelaskan bahwa pasal ini menyasar perbuatan di muka umum yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Kata Rudy, pertanyaannya, apakah menyamakan malam suci dengan perolehan kursi politik dianggap sebagai penyalahgunaan istilah agama? Secara material, jika tindakan ini melukai perasaan umat beragama secara luas, maka potensi delik itu ada. UU ITE Pasal 28 Ayat 2. Karena video pernyataan ini tersebar luas di media elektronik dan media sosial, Rudy mengingatkan adanya jeratan pasal terkait penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan atau sara. Bercanda bukan alasan pemaaf. Sebagai seorang pengamat hukum, Rudy menekankan bahwa dalam hukum pidana, motif bercanda atau kelakar tidak serta-merta menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Mens rea atau niat jahat bisa ditafsirkan dari kesengajaan mengucapkan kalimat tersebut di depan publik. Kata Rudy, secara etika politik ini sangat tidak patut. Secara hukum, penggunaan metafora agama untuk kepentingan politik praktis adalah tindakan beresiko tinggi. Lailatul Qadar adalah wilayah akidah yang sakral bagi umat Islam. Menariknya ke wilayah transaksional kursi parlemen, dapat dikategorikan sebagai bentuk penodaan karena merendahkan nilai transendental agama menjadi nilai materialistik politik. Rudy menyarankan agar para tokoh publik lebih berhati-hati dalam menggunakan diksi agama sebagai materi gurauan. Kata Rudy, jika berkaca pada kasus-kasus sebelumnya, termasuk yang menimpa komika atau tokoh publik lainnya, polisi biasanya akan melihat apakah ada reaksi keresahan masyarakat atau social unrest. Jika unsur keresahan itu masif, maka pernyataan Bahlil ini bisa saja masuk ke ranah penyelidikan, sebagaimana kasus Panji, terlepas dari jabatan politik yang ia emban. Nah, menurut teman-teman, apakah Bahlil Lahadalia harus ditangkap karena menista agama? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Tulis jawaban teman-teman di kolom komentar video ini ya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Jika yang menyampaikan itu orang yang berada di lingkar atau pusat kekuasaan, tiba-tiba kita jadi sangat amat toleran. Ah, itu kan cuma bercanda. Ah, itu kan cuma metafora. Ah, yang gituan aja janganlah dibesar-besarkan. Apa kabar Bang Panji yang konteksnya secara utuh jelas acara komedi? Ini Bahlil dengan entengnya bilang, bagi Golkar malam Lailatul Qadar itu kalau kursi mereka bertambah.
Padahal dalam Islam, Lailatul Qadar itu malam paling suci. Di Al-Quran disebutkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam turunnya rahmat dari Allah. Tapi simbol sesuci itu dijadikan metafora politik. Dijadikan analogi bertambahnya kursi kekuasaan. Ya, lantas respon golongan si paling Islam, si paling geruduk, si paling demo, apa? Hah? Sunyi tuh, tentrem, adem, ayem, ya. Kenapa? Apa karena yang ngomong ini orang yang bagi-bagi jabatan, bagi-bagi tambang, gitu?